Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 1917051014, kelas B. Di video ini saya ingin membahas tentang konteks free grammar. Jadi grammar atau tata bahasa digunakan untuk menguraikan sintaks bahasa pemrograman yang menentukan struktur ekspresi dan pernyataan. Contohnya di bawah ini itu STMT. Jika XPR maka STMT, di mana STMT menunjukkan pernyataan, XPR menunjukkan ekspresi. Jadi jenis-jenis tata bahasa itu ada 4. Yang pertama itu ada tata bahasa tipe 0, lalu tata bahasa tipe 1, tata bahasa tipe 2, dan tata bahasa tipe 3. Konteks free grammar. Tata bahasa bebas konteks juga disebut sebagai tata bahasa tipe 2. Definisinya itu tata bahasa bebas konteks didefinisikan oleh 4 tupel sebagai berikut di bawah ini. G-nya sama dengan VTPS, di mana G sebagai tata bahasa, V sebagai sekumpulan variabel dan T set terminal, P set produksi, dan S simbol mulai, yang menghasilkan konteks free language JFL yang didefinisikan sebagai berikut di bawah ini, di mana bahasa L, G-nya itu sebagai tata bahasa, W sebagai string input, S sebagai simbol mulai, dan T sebagai terminal. Oleh karena itu, JFL adalah kumpulan string input yang memulai terminal, berasal dari simbol awal tata bahasa pada beberapa langkah. Konvensinya, terminal adalah simbol dari mana string terbentuk. Terdiri dari huruf kecil yaitu A, B, C. Kedua operator yaitu ada plus, minus, dan bintang, atau penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Simbol tanda baca yaitu koma, tanda kurung. Lalu ada digit yaitu 0, 1, 2, hingga 9. Lalu ada huruf boldface yaitu ID dan IF. Non-terminal adalah variabel sintaktik yang menunjukkan sekumpulan string yang terdiri dari huruf besar yaitu ABC. Kemudian ada huruf kecil nama italik yaitu XPR, STMP. Simbol mulai adalah kepala produksi yang dinyatakan pertama dalam tata bahasa. Produksi adalah dari bentuk LHS, RHS, LHS, RHS atau head body, di mana head hanya berisi satu non-terminal dan body berisi koleksi terminal dan non-terminal. Contohnya, biarkan G menjadi seperti pada gambar yang ada di atas ini. Tata bahasa lebih efektif daripada ekspresi reguler. Setiap konstruksi yang dapat dideskripsikan dengan ekspresi reguler dapat dijelaskan oleh tata bahasa, tapi tidak sebaliknya. Setiap bahasa reguler adalah bahasa bebas konteks tetapi mundur, tidak bertahan. Misalnya RE, A di mana B kali ABB itu set string yang diakhiri dengan ABB. Dengan ada masing-masing ada tata bahasanya lalu dengan aturannya. Untuk setiap state I dari NFA buat non-terminal AI. Jika state I mengikuti transisi ke state J pada input A, tambahkan produksi AI ke AJ. Jika state I menuju state J pada input E, tambahkan produksi AI ke JJ. Jika I adalah state yang menerima, tambahkan AI ke epsilon. Jika I adalah keadaan awal, jadikan AI sebagai simbol awal tata bahasa. Derivasi. Derivasi digunakan untuk menemukan apakah string milik tata bahasa tertentu. Jadi jenis-jenisnya derivasi itu pertama ada leftmost derivasi. Dalam derivasi ini pada setiap langkah, non-terminal paling kiri diperluas dengan substitusi produksi yang sesuai untuk string. Contoh pada gambar di ini. Lalu ada rightmost derivasi. Dalam derivasi ini, pada setiap langkah non-terminal paling kanan diperluas dengan substitusi produksi yang sesuai untuk mendapatkan string. Contohnya pada di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.